Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Henry, AMK Ahli Media Keperawatan, peserta Lasar CPNS tahun 2025, golongan 2, angkatan 17, kelompok 2 dengan NDH 16. Saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Adapun tupoksi perawat terampil menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019, yakni tugas jabatan fungsional perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Berikut uraian tugas perawat terampil berdasarkan Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Terdapat 18 uraian tugas perawat terampil. Berikut 5 isu berdasarkan tupoksi yang saya ambil, yakni pertama, belum optimalnya penggunaan sidrel di tempat tidur pasien untuk mencegah risiko jatuh di ruang rawat inap. Kedua, belum optimalnya teknik komunikasi terapeutik tentang serah terima kondisi pasien di ruang rawat inap. Ketiga, belum optimalnya pencatatan medis tentang pemeriksaan fisik di ruang rawat inap. Keempat, belum optimalnya prosedur pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap. Kelima, belum optimalnya penggunaan safety box untuk mencegah infeksi nosokomial di ruang rawat inap. Berikut lapisan isu dengan APKL, yaitu A. Aktual, sedang hangat dibicarakan. P. Problematika menyimpan dari harapan yang menimbulkan kegelisahan. K. Kehalayakan menyangkut orang banyak. L. Layak, masuk akal, realistis, dan relevan. Pertama, belum optimalnya penggunaan sidrel tempat tidur pasien untuk mencegah risiko jatuh di ruang rawat inap dengan total skor 16. Yang kedua, belum optimalnya teknik komunikasi terapeutik tentang serah terima kondisi pasien di ruang rawat inap, total skor 13. 3. Belum optimalnya pencatatan medis tentang pemeriksaan fisik di ruang rawat inap, total skor 17. Keempat, belum optimalnya prosedur pemilahan sampah medis dan non-medis di ruang rawat inap, total skor 15. Kelima, belum optimalnya penggunaan safety box untuk mencegah infeksi nosokomial di ruang rawat inap dengan total skor 20. Berikut adalah analisis isu dengan teknik USG, yakni U. Urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas. S. Seriousness, seberapa dikaitkan dengan akibat yang timbul. G. Growth, seberapa memburuknya isu tersebut apabila tidak ditangani. Adapun isu poin yang tertinggi, yakni pertama, belum optimalnya penggunaan safety box untuk mencegah infeksi nosokomial di ruang rawat inap dengan total skor 15. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pencatatan medis tentang pemeriksaan fisik di ruang rawat inap, total skor 14. Ketiga, belum optimalnya penggunaan sidrel tempat tidur pasien untuk mencegah risiko jatuh di ruang rawat inap, total skor 13. Berikut adalah analisis masalah dengan fishbone. Penyebabnya adalah belum optimalnya penggunaan safety box untuk mencegah infeksi nosokomial di ruang rawat inap, di mana faktor mainnya adalah kurangnya pemahaman petugas tentang cara penggunaan safety box yang benar. Material, belum tersedianya petunjuk penggunaan safety box sesuai ketentuan untuk mencegah infeksi nosokomial. Metode, standar operasional prosedur tidak disosialisasikan dengan baik. Machine, penempatan safety box yang tidak strategis sehingga sulit dijangkau. Adapun alternatif pemecahan masalah, di mana masalah utamanya adalah belum optimalnya penggunaan safety box untuk mencegah infeksi nosokomial di ruang rawat inap.
Untuk akar masalahnya, pertama, kurangnya pemahaman petugas tentang cara penggunaan safety box yang benar. Kemudian ada alternatif solusi, yaitu pembuatan panduan buku saku kecil dalam bentuk digital berisi ringkasan instruksi penggunaan safety box untuk mencegah infeksi nosokomial. Kemudian akar masalah kedua, standar operasional prosedur tidak disosialisasikan dengan baik. Untuk alternatif solusinya adalah membuat video tutorial singkat yang menunjukkan demonstrasi lengkap penggunaan safety box, termasuk cara perakitan, pengisian, penutupan, dan penyimpanan. Sehingga video ini bisa diputar berulang di area kerja atau diakses melalui QR code yang ditempatkan di safety box. Kemudian ketiga, belum tersedianya petunjuk penggunaan safety box sesuai ketentuan untuk mencegah infeksi nosokomial. Alternatif solusinya adalah membuat poster dengan ilustrasi yang jelas dan mudah dipahami tentang langkah-langkah penggunaan safety box yang benar. Kemudian akar masalah keempat, penempatan safety box yang tidak strategis sehingga sulit dijangkau. Alternatif solusinya adalah menempatkan safety box tambahan di lokasi yang sering digunakan atau di area yang memiliki risiko tinggi menghasilkan limbah tajam, memilih troli khusus dilengkapi safety box untuk memudahkan pengumpulan benda tajam. Demikian pemaparan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.